Alatnya cuma satu tapi fungsinya sangat banyak sekali ya. Anda bisa dapatkan di toko-toko online shop. Kalau saya sendiri ini merakitnya secara individu ya. Alat ini memang benar-benar sangat berguna untuk kebutuhan teknisi baik pemula maupun profesional. Rahasianya cukup di satu alat ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan Fast Service Pacitan. Kali ini kita tidak akan membahas tentang perbaikan perangkat elektronik, melainkan kita akan sharing bagaimana cara membongkar rahasia dari teknisi berbasis televisi LED maupun televisi berbasis tabung. Jadi untuk menjadi seorang teknisi yang profesional dibutuhkan skill dan jam terbang yang tinggi. Selain itu, untuk menjadi seorang teknisi baik pemula maupun profesional, kita juga harus memiliki dasar-dasar pengetahuan tentang perbaikan elektronik maupun dasar dari elektronika itu sendiri. Di dalam video sudah saya sertakan di link deskripsi bagaimana caranya belajar tentang perbaikan perangkat elektronik baik dasar, tahap pemula, membedakan komponen aktif pasif dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini cukup jelas. Untuk menjadi seorang teknisi profesional tadi dijelaskan harus mempunyai skill dan jam terbang yang tinggi. Nah, artinya apa? Memiliki skill dan kemampuan jam terbang yang tinggi yaitu adalah dapat mampu menganalisa sebuah kerusakan ya. Kerusakan baik televisi yang berbasis tabung maupun televisi berbasis LED. Nanti tergantung spesialisnya ya. Jadi diperlukan sebuah analisa dari suatu masalah atau suatu kerusakan dari perangkat elektronik ya. Nah, seperti itu. Jadi kita juga dapat membedakan nanti baik kerusakan di blok vertikal, horizontal, kemudian program, IC audio dan lain sebagainya. Jadi untuk handal untuk memperbaiki perangkat tersebut, kita juga diperlukan yang namanya alat servis elektronika. Alat-alat servis elektronika apa saja sudah saya sertakan link di deskripsi video. Anda dapat mengeceknya secara lengkap, jangan di skip-skip ya. Oke, selain itu tadi kita sudah sampai di penjelasan awal tentang bagaimana proses menjadi seorang teknisi. Jadi untuk dasarnya kita harus paham, kemudian untuk di poin kedua yaitu dapat menganalisa kerusakan, kemudian nomor 3 yaitu sebab akibat dari suatu komponen yang mengalami masalah, kemudian nomor 4 yang terakhir yaitu dapat menyelesaikan sebuah kasus ya dengan mudah tentunya. Jadi harapan kita sebagai pemula kan sebetulnya sangat simpel ya, yaitu pekerjaan kita dipermudah, kemudian kalau sempat kita bagikan ya kita akan bagikan. Jadi di dalam suatu rangkaian sebuah mesin tersebut terdapat berbagai rangkaian aktif maupun dari rangkaian pasif ya. Nah, untuk komponen aktif dan pasif itu sendiri nanti saya sertakan link videonya. Nah, seperti itu. Jadi untuk mengecek suatu komponen yang banyak seperti ini, misalnya di televisi tabung, kalau kita tidak memiliki dasar, tidak memiliki pengetahuan, tentunya kita akan pusing sendiri. Nah, seperti itu. Jadi selain dibutuhkan avometer seperti ini, kita juga nanti butuh yang namanya ESR. Nah, rahasia ESR nanti akan kita buka di dalam video selanjutnya ya. Selanjutnya setelah ini ya. Jadi seperti ini untuk di bagian komponen-komponen dari televisi tabung ya, sangat banyak sekali. Ada resistor sebagai tahanan, kemudian ada dioda sebagai pengarah tegangan, kemudian ada elko atau elektrolit kapasitor ya, berfungsi sebagai untuk filter, kemudian untuk penyimpan tegangan dan lain sebagainya. Ada isi program dan lain sebagainya. Jadi Anda harus paham tentang dasar-dasar elektronika ya, fungsi komponen dan lain sebagainya. Sama sebetulnya untuk komponen di dalam televisi LED maupun televisi tabung. Cuma bedanya di dalam televisi LED tersebut kadangkala atau hampir sebagian komponennya itu berupa komponen SMD atau komponen mikro ya. Tadi sudah saya singgung tentang apa itu elektrolit kapasitor ya. Bukan elektronik ya, tapi elektrolit kapasitor. Jadi elko seperti ini ya. Untuk mengecek elko sendiri itu banyak sekali variasinya ya. Yang pertama dapat kita copot lalu kita ukur dengan menggunakan avometer seperti ini. Ada juga suatu alat, lah ini kita masuk ke inti ya.
Jadi kita masuk ke inti. Jadi untuk mengukur suatu tegangan yang kurang, nah yang kurang kan ibaratnya kan sebuah air ya, air yang ada di dalam suatu tandon ya. Tandon apabila tandonnya itu sendiri bocor misalnya bolong dan lain sebagainya kan berarti kan daya tampungnya itu sendiri kan berkurang ya. Nah, misal di sini ada sebuah elko yang kapasitansinya 1000 mikro 25 volt ya. 25 volt, jika bila mana tidak mencapai 1000 mikro kan artinya kapasitansi dari elektrolitnya itu sendiri berkurang ya. Nah seperti itu. Jadi untuk mengecek seluruh elko ini kan membutuhkan waktu yang lama bila kita mencopot satu persatu kemudian kita ukur dengan menggunakan avometer. Ini kan sangat ribet ya, sangat ribet sekali. Jadi kita tidak perlu mencopot dari PCB nya. Jika dicurigai suatu bagian dari VCC yang berkurang, kita dapat mengeceknya di suatu skema. Jadi dari datasheet, komponen dan lain sebagainya ada di dalam skema. Nah, untuk mengecek elko tadi ya, untuk mengecek elko yang segini banyaknya, kita tidak usah pusing-pusing. Di depan kita sudah ada alat sakti ya, namanya ESR meter plus tester BL, alat yang sangat viral di 2023 ini ya, seperti ini. Jadi untuk mengecek elko yang segini banyaknya kita tidak usah mencopot dari PCB nya ya, kita cukup mengeceknya satu persatu dengan menggunakan yang namanya ESR meter. Nah ESR meter sendiri untuk pengertiannya dapat saya jelaskan ya. ESR meter tersebut merupakan singkatan dari equivalent series resistance. Secara kasarnya begini, bisa dibilang alat ukur ini ya, alat ukur seperti ini adalah alat ukur ohmmeter ya, untuk mengukur kapasitor maupun elektrolit kapasitor ya, seperti itu. Yang membedakan adalah pada saat alat ukur ohmmeter menggunakan arus DC, sedangkan ESR menggunakan arus AC atau bolak-balik. Nah jadi untuk mengecek elko itu sendiri, untuk kutub positif dan negatifnya itu boleh dibolak-balik seperti itu ya. Jadi kan AC ya, AC itu kan harusnya bolak-balik. Nah, misalnya di sini ya, untuk kalibrasi di ESR dapat saya praktekkan ya. Ini alat pencari cuan saya yang saya andalkan setiap hari. Jadi untuk mencari kerusakan di blok elko, kemudian di blok apa itu resistan dan lain sebagainya itu sangat mudah tanpa mencopot dari PCB-nya ya. Nah cara pemakaiannya pun juga cukup mudah ya, yaitu kita tinggal tempelkan saja di bagian elko yang ingin kita cek. Seperti ini misalnya di kutubnya dibolak-balik boleh ya. Nah seperti itu, di bagian kutub negatif dan positifnya boleh kita bolak-balik. Asalkan kalibrasi ini, sebentar untuk kalibrasi ini kita misalnya kita nolkan seperti itu ya. Nah nanti apabila ESR nya itu bagus, dia akan mendekati sempurna, yaitu sesuai dari kalibrasi kutub positif dan negatif ini. Nah jadi cukup mudah bukan untuk mengecek suatu komponen dari misal elko, baik di televisi tabung maupun di televisi LED seperti ini. Nah rahasianya sudah saya bongkar ya, untuk mengecek suatu elko kita tidak usah mencopotnya, kita tinggal konekkan saja ya kutub positif dan negatif dari suatu kaki elko seperti ini, bolak-balik bebas ya, bolak-balik bebas. Kemudian untuk kalibrasinya jangan lupa ya, kita nolkan. Nah, untuk elko yang kapasitansinya baik, di situ dapat dijelaskan di jarum avometer bahwasanya mendekati kalibrasi kita tadi ya. Nah, seperti itu. Suatu alat yang multifungsi yang menurut saya mempercepat atau mempermudah suatu pekerjaan kita. Jadi untuk kelebihan yang kedua yaitu ketika kita ingin mengecek lampu di televisi. Nah, untuk mengecek lampu di televisi kita tidak usah membongkar dari televisinya terlebih dahulu, kita cukup menggunakan yang namanya tester backlight ya. Tester backlight ini sendiri menjadi suatu rangkaian di dalam suatu box, sudah saya konfigurasi sempurna di dalam suatu box. Jadi untuk lampu dari televisi LED sendiri kan seperti ini, banyak sekali macamnya, kita dapat mengukur satu persatu. Misalnya kita tidak mengetahui
apa itu untuk lampunya itu sendiri itu berapa volt ya, lampunya untuk berapa volt, kemudian untuk arus yang dibutuhkan ya, untuk apa itu voltase, bukan arus ya, untuk voltase yang dibutuhkan. Nah misal di seperti ini, di lampu 10 kancing 3 volt dia membutuhkan arus atau voltase ya, voltase sekitar 35 volt ya. Untuk mengecek lampu sendiri sangat mudah seperti ini. Nah, untuk keunggulan yang kedua yaitu tester BL tadi ya. Tester BL mempermudah juga pengecekan lampu tanpa kita copot dari apa itu, dari frame ya, dari panelnya itu sendiri. Nanti kan beresiko ya ketika kita mencopot dari panel. Belum tentu nanti kerusakannya ada di lampu, nanti mungkin kerusakannya juga ada di rangkaian apa itu inverter backlight dan lain sebagainya. Jadi rahasianya di suatu alat ini, alatnya cuma satu tapi fungsinya sangat banyak sekali ya. Anda bisa dapatkan di toko-toko online shop. Kalau saya sendiri ini merakitnya secara individu ya. Jadi saya bisa bercerita seperti ini, saya sudah praktekkan dan saya sudah menghasilkan ya dari alat ini. Jadi alat ini memang benar-benar sangat berguna untuk kebutuhan teknisi baik pemula maupun profesional. Rahasianya cukup di satu alat ini. Jadi Anda tidak perlu apa itu susah-susah untuk mengukur baik elko tadi ya, baik elko tadi secara manual dan menggunakan avometer digital seperti ini. Tapi untuk tegangan kita ya harus perlu untuk avometer digital seperti ini ya. Itu untuk voltase itu kita ukur dengan menggunakan avometer digital. Lalu nanti yang kurang dapat kita analisa dengan ESR meter, apakah benar untuk daya tampung dari elko itu sendiri berkurang atau ESR nya sudah turun. Oke, demikian untuk menjadi seorang teknisi baik televisi tabung maupun televisi LED. Agar Anda sukses, dipermudah dalam suatu pekerjaan, gunakanlah alat tersebut semaksimal mungkin, seefisien mungkin, dan sehemat mungkin. Jadi mengirit waktu, pengeluaran tenaga, dan lain sebagainya. Semoga rahasia besar teknis ini dapat membantu Anda yang baru belajar di dunia elektronika. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagikan ke teman-teman kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.